Selamat sore teman-teman semua. Sore. Terima kasih kalian sudah hadir dalam pertemuan khusus kelompok sore hari ini ya. Nah, untuk kami mulai kegiatan kita hari ini, terlebih dahulu kita akan bersama-sama berdoa dan apa yang akan memimpin kita dalam doa. Oke, untuk itu semua kami bersikap doa dalam doa yang percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, sebelum kita masuk dalam kegiatan utama kita akan terlebih dahulu saling mengenal ya. Di sini perkenalkan, saya Tio, saya sebagai konselor dan sebagai ketua kelompok dalam konseling kita. Kemudian kalian juga akan memperkenalkan diri kalian dengan menyebutkan nama dan juga menyebutkan satu kata yang menggambarkan keadaan kalian saat ini. Oke, siap? Mulai dari kalian. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Dina Jara, biasa dipanggil Dina. Satu kata dari saya itu lelah. Terima kasih. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Margareta Bambang, biasa dipanggil Dina. Satu kata dari saya yaitu berusaha. Oke, kita silakan. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Esther Destamane, biasa dipanggil Sela. Silakan. Satu kata dari saya penasaran. Masalah. Oke, silakan. Oke, terakhir. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Alda Mau, biasa dipanggil Alda. Satu kata dari saya cemas. Terima kasih. Nah, perlu diketahui dalam kelompok kita akan sama-sama membantu dan mendukung. Namun sebelum daripada itu, kita perlu sama-sama untuk sepakat dengan aturan. Nah, terkait dengan aturan kelompok, Pak tidak akan ditentukan sendiri, tapi kita akan sama-sama tentukan. Itu mungkin Pak memberi kalian kesempatan dari Ina apa yang Ina mau supaya kita gunakan sebagai aturan kelompok, kemudian kita dan seterusnya. Oke, dari kita silakan. Kalau dari saya itu menjaga perasaan. Silakan. Oke, itu saja. Oke, silakan kita. Kalau dari saya selama sesi konseling berlangsung, diusahakan setiap anggota ada beberapa waktu, dan yang kedua bisa saling mendengar. Ada waktu selalu. Oke, silakan. Kalau dari saya, yang pertama itu tidak menyerah ketika teman berbicara, terus mendengarkan tanpa menghakimi. Oke, itu ada. Kalau dari saya, setiap anggota memiliki hak untuk berbicara dan boleh diam jika berbicara. Yang kedua itu anggota yang masalahnya sudah dibahas tetap mengikuti kegiatan sampai selesai. Terima kasih. Jadi dari penyampaian teman-teman semua, Pak, hal yang pertama yaitu intinya yaitu kita harus saling menghargai. Kedua, kita harus saling menjaga kerahasiaan dan kita harus saling menghormati teman-teman lain dan sampai kegiatan konseling kelompok selesai, kita semua harus tetap ada dalam kelompok. Oke, apakah semua sepakat? Sepakat. Oke, baik. Oke teman-teman, di sini Pak sudah siapkan beberapa media. Nah, media digunakan untuk apa? Kita akan sama-sama ice breaking. Nah, dalam ice breaking ini judulnya yaitu tentang info cuaca ini yang akan menggambarkan perasaan kalian. Pak ada DPK di sini, kemudian kalian akan pilih. Ya, semua bisa mengerti ada pertanyaan? Oke teman-teman, di sini Pak sudah tempelkan simbol-simbol cuaca yang nanti akan kalian pilih ya. Nah, sekarang Pak akan menjelaskan arti dari setiap simbol-simbol
cuaca yang ada. Oke, Pak sudah mencatat di sini. Yang pertama, cuaca cerah. Nah, cuaca cerah yaitu dia menunjukkan perasaan happy, semangat, dan lega. Nah, yang berikut cerah berawan. Nah, ini ada cerah berawan. Cerah berawan yaitu perasaan yang menunjukkan dia lumayan baik meskipun ada sedikit beban. Nah, yang berikut adalah cuaca mendung. Mendung. Nah, namun di sini artinya perasaan yang menunjukkan bahwa dia dalam keadaan bingung, galau, dan kurang bersemangat. Nah, yang berikut yaitu hujan. Nah, disebut dengan hujan. Hujan dia menunjukkan perasaan sedih, kecewa, lelah secara emosional. Yang berikut badai petir. Nah, badai petir di sini, badai petir itu dia mengartikan atau dia menggambarkan perasaan marah, stres, berat, dan konflik. Yang berikut yaitu berkabut. Nah, perasaan berkabut dia menunjukkan perasaan tidak jelas, kosong, dan bingung. Yang berikut perasaan simbol pelangi. Simbol pelangi dia menunjukkan perasaan yang penuh harapan, pemulihan, dan lega setelah masalah selesai. Yang berikut ada berangin. Mana berangin? Ya, sini. Nah, kalau berangin ini dia menunjukkan perasaan gelisah, dan tidak tenang. Nah, yang berikut yaitu simbol dingin atau beku. Di sini ada gambar pohon dengan cuaca salju. Nah, di sini dia menunjukkan perasaan mati rasa dan menarik diri. Oke, apakah semua sudah paham arti dari simbol-simbol ini? Paham. Oke, nah sekarang silakan kalian masing-masing pilih simbol cuaca yang paling menggambarkan kondisi dan keadaan kalian saat ini. Silakan. Kalau dari saya milih berangin. Pilih berangin. Oke. Boleh siapa lagi? Ya, Sela memilih mana? Kalau saya memilih cerah berawan. Cerah berawan. Wah, silakan dulu. Oke, Bertina. Kalau saya pilih hujan. Oke, hujan. Oke. Ya, terima kasih semua kalian yang sudah memilih. Nah, di sini Pak mau bertanya yang pertama kepada Libertina. Nah, Libertina kenapa memilih simbol hujan? Saya sedih dan lelah hari ini, banyak hal yang saya pikirkan. Nah, yang berikut sudah berapa lama perasaan itu muncul? Mungkin sekitar 2 minggu. Kalau saya biasanya mencoba tidak terlalu memikirkan masalah. Saya juga ingin begitu, tapi tidak semudah itu. Baik. Nah, di sini saya melihat ada 2 pengalaman yang berbeda. Yang pertama yang dari Margareta kita, dia sudah punya cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah, sedangkan di Bertina masih kesulitan. Namun kedua pengalaman ini sama-sama penting dan berharga dan penting untuk kita sama-sama pelajari. Saya setuju karena kadang kita tahu apa yang harus kita lakukan, tapi sulit menerapkannya. Oke, baik. Makasih. Ya, oke, Pak izin duduk ya. Ya, nah berdasarkan hasil asesmen, nah ada beberapa masalah yang muncul seperti yang pertama pandemi, yang kedua yaitu kecemasan dan overthinking atau berpikir berlebihan. Nah, menurut teman-teman masalah mana yang paling besar? Kalau menurut Saya juga. Saya setuju. saya juga memilih overthinking. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan fokus pada masalah overthinking ya. Oke, yang pertama Alda. Nah, ketika mengalami overthinking, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Saya ingin lebih tenang dan tidak terlalu takut dengan masa depan. Apa lagi? Saya ingin lebih percaya diri. Terima kasih. Serang? Saya ingin bisa fokus pada apa yang sedang saya kerjakan tanpa memikirkan banyak kemungkinan buruk.
ketika overthinking itu muncul? Saya sering menyendiri di kamar. Kalau saya biasanya bermain media sosial berjam-jam. Saya sering tidur karena internet. Kalau saya sering membandingkan diri dengan orang lain. Lalu bagaimana perasaan kalian setelah melakukan hal-hal itu? Tidak ada perubahan. Saya malah makin sedih. Kalau saya malah jadi banyak pikiran. Pertemuan hari ini membantu kita semua mengenali apa yang kita inginkan dan apa yang selama ini sudah kita lakukan ya. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan mengevaluasi apakah perilaku tersebut membantu kita semua dalam membuat rencana perubahan. Oke teman-teman, hari ini pertemuan kita yang kedua kita sudah sampai pada tahap kerja lanjutan dalam BDP. Yang pertama yaitu yang kedua yaitu evaluasi dan perencanaan, kemudian kita akan sampai pada tahap pengakhir. Oke, semua mengerti? Teman-teman semua, sebelum kita melanjutkan, mari kita ingat-ingat kembali pertemuan kita sebelumnya. Oke, semua boleh ingat kembali. Apakah ada yang masih teman-teman ingat dari pertemuan kemarin? Kami membahas keinginan kami dan apa yang biasanya kami lakukan ketika overthinking. Ya, bagus. Sekarang kita akan evaluasi. Nah, yang pertama dulu pertanyaan, apakah perilaku yang selama ini kalian lakukan itu membantu kalian mencapai apa yang kalian inginkan? Kalau saya tidak, Mengapa? karena saya tetap cemas. Bertina? Menyendiri tidak menyelesaikan masalah. Kalau Esra bagaimana? Membandingkan diri dengan orang lain malah membuat saya semakin tidak percaya diri. Saya baru sadar selama ini saya mencari pelarian untuk solusi. Saya juga begitu. Kadang saya tahu saya salah, tapi saya tetap melakukannya. Terima kasih untuk semua yang semua untuk memiliki kesadaran, dan kesadaran itu adalah langkah penting untuk menuju ke perubahan. Sekarang kita akan masuk dalam tahap perencanaan. Nah, dan dalam tahap perencanaan ini kita akan sama-sama membuat rencana yang realistis untuk mengurangi overthinking. Kalau saya akan membuat daftar prioritas tugas selesai. Oke, good. Esra bagaimana? Saya akan mengurangi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain dan lebih fokus pada pengembangan diri sendiri. Baik. Saya akan mulai emosional ketika pikiran saya mulai tidak benar. Bagus sekali Ina. Oke. Kalau dari saya membatasi penggunaan media sosial ketika sedang stres. Terima kasih. Nah, sekarang aku mau bertanya. Nah, apakah rencana ini bisa dilakukan mulai minggu ini? Bisa. Oke, baiklah. Kita coba ya. Sebelum kita mengakhiri kelompok kita, apakah ada yang ingin memberikan dukungan kepada teman yang lainnya? Saya silakan. Saya kagum dengan keberanian Bertina yang mau terbuka. Terima kasih Sira. Saya belajar banyak dari pengalaman teman-teman. Saya juga merasa lebih kuat karena tidak menghadapi masalah ini sendirian. Ke teman-teman, akhirnya kita sampai di tahap akhir dari konseling kelompok kita ya. Dan saat ini kita akan sama-sama berefleksi. Kita akan sama-sama berefleksi dan ada beberapa pertanyaan yang akan kita sampaikan. Nah, yang pertama, apa hal yang paling berkesan selama kalian mengikuti konseling kelompok ini? Kalau saya belajar bahwa pikiran bisa dikendalikan. Oke. Kalau saya belajar bahwa perubahan dimulai dari diri sendiri. Saya belajar melihat masalah dengan lebih realistis.
Saya merasa didengarkan dan diterima. Terima kasih. Yang berikutnya apa pesan untuk kelompok ini? Ini mulai dari Bertina boleh? Terima kasih karena sudah menjadi tempat yang aman untuk berbagi. Semoga kita tetap menjalankan rencana yang sudah dibuat. Saya senang bisa belajar bersama. Dan akhirnya saya menyampaikan bahwa saya sangat mengapresiasi keterbukaan dan keberanian teman-teman selama proses ini. Ingatlah bahwa overthinking tidak akan hilang hanya dalam satu hari saja. Tetapi setiap langkah kecil yang kalian lakukan, kalian harus tahu bahwa itu adalah kemajuan. Tetaplah menjalankan rencana yang sudah kalian buat, dan kalian harus percaya bahwa kalian mampu untuk mengendalikan pikiran kalian sendiri. Oke, terakhirnya saya sebagai konselor mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua, dan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Oke, kita akan akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa. Untuk itu Pak yang akan memimpin kita dalam doa, dan kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Bertina semangat.